والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعد جنده وحزم الأحزاب وحدا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamnya matahari kemarin sore, maka itu artinya terpisahlah kita dengan bulan suci. Jangankan manusia, Allah pun mengagumi bulan itu. Apa bulannya? Yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, Ramadan memang telah pergi meninggalkan kita. Maka orang yang beriman hari ini mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi dalam hatinya dia berkata, selamat jalan wahai Ramadan, selamat jalan wahai Ramadan. Sungguh Ramadan itu memang telah pergi meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah Ramadan itu akan datang di tahun akan depan? Di tahun depan insya Allah Ramadan pasti akan datang. Cuman masalahnya kita ini datang atau tidak, dipertemukan Allah atau tidak di tahun Ramadan yang akan datang. Apapun itu yang dimuliakan Allah Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Ramadan itu memang telah pergi meninggalkan kita. Diibaratkan sebuah kapal, Ramadan itu memang telah berlabuh meninggalkan pelabuhan. Ramadan memang sungguh telah berlayar meninggalkan kita. Ramadan pergi membawa semua amal kebaikan kita. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama bulan suci Ramadan kemarin kita berpuasa dengan puasa yang terbaik, kita tarawih dengan tarawih yang terbaik, kita sedekah dengan sedekah yang terbaik. Beruntung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa beruntung? Karena Ramadan itu pergi membawa semua amal kebaikan kita. Tapi merugi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Ramadan kemarin kita sia-siakan, kita tidak pernah puasa, kita tidak pernah bersedekah, kita tidak pernah baca Al-Quran, kita tidak pernah sholat tarawih, merugi. Mengapa merugi? Karena Ramadan memang telah pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri ini bermakna kembali kepada kesucian. Pertanyaannya, apakah kita ini kotor? Pertanyaannya, apakah kita ini tidak suci? Tidak. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia ini terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Cuman masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama kita mengarungi kehidupan di dunia ini, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada tetangga kita, dosa kita kepada pemerintah kita, dosa kita kepada rakyat kita, dosa kita kepada saudara-saudara kandung kita, dosa kita kepada suami kita, dosa kita kepada istri kita, dan
bapak kita, ibu bapak yang dimuliakan Allah, melalui momentum Idul Fitri ini, demi Allah, marilah bersama kita meraihkan kemenangan itu. Maka kemenangan yang sesungguhnya itu bukanlah terletak dari betapa indah pakaian yang kita pakai hari ini. Kemenangan yang sesungguhnya itu bukanlah terletak dari betapa lezatnya makanan yang kita hidangkan hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu mendapatkan kata maaf dan ridho dari kedua ayah ibu bapak kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah. Adapun pembicaraan khotib hari ini yaitu mencapai ridho Allah melalui doa dan keberkahan dari kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa kita perlu mendapatkan doa, mendapatkan maaf dan mendapatkan ridho? Mengapa kita hari ini perlu menang dari hal itu? Kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah sebulan penuh kita puasa. Bisa jadi kita tidak mendapatkan amal kebaikan itu, bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena hari ini kita tidak mendapat maaf, tidak mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai saja pagi ini di antara ibu dan bapak di antara kita hari ini ada duduk salah satu seorang yang ahli ibadah duduk bersama kita, sholat tahajudnya 10 rakaat setiap malam dia lakukan, sholat duha 12 rakaat setiap pagi dia lakukan, Al-Qur'annya tidak pernah dia tinggalkan, satu hari 1 juz. Hampir dia tiap minggu dia menghatamkan Al-Quran itu. Istrinya setiap keluar rumah tidak pernah mengumbar aurat. Suaminya setiap waktu dia takbiratul ula, sholat ke masjid tidak pernah dia tinggalkan. Anaknya semuanya di pesantren, hafiz dan hafizah, hafal Al-Quran 30 juz. Terjaga keluarga ini dari lisannya yang kotor, terjaga tahajudnya, terjaga duhanya, terjaga amal kebaikannya, terjaga istrinya dari auratnya. Maka demi Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi apabila keluarga ini dia meninggalkan orang tuanya, sudah 5 tahun mungkin dia meninggalkan ayah ibunya, sudah 5 tahun mungkin dia tak menengok ibunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saksikanlah bisa jadi semua amal kebaikan keluarga ini itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingatkah kita suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril? Apa doa malaikat Jibril? Wahai Allah, jangan engkau terima amal kebaikan, jangan terima pahala puasanya. Siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini ayah bunda kita itu menanti kita, kedatangan kita di depan teras rumahnya di kampung kita itu. Bisa jadi sambil mendengarkan suara takbir menggema di mana-mana, tak terasa di pipi kedua orang tua kita itu menetes air mata. Hadirin, itu air mata apa? Itu air mata kerinduan karena sudah tak lama bertemu dengan anaknya. Bisa jadi hari ini dia menanti kedatangan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kenyataannya hari ini kita anaknya tak sempat pulang. Hari ini anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Hari ini anaknya sibuk dengan pejabatnya. Hari ini anaknya sibuk dengan anak istrinya. Dia tak sempat pulang. Tapi orang tua kita menanti kehadiran kita hari ini. Kadang panjang mata kedua orang tua kita menanti kita pagi ini, tapi anaknya tak sempat pulang. Hadirin, mungkin ada ayah ibu kita di kampung dulu, dia tidak sekolah, dia buta huruf, dia tidak bisa baca, tidak baca tulis. Makanya kadang orang tua kita itu tak paham. Kalau kita di Jambi ini S1, S2, S3 kita ini, mereka tak paham. Kadang kalau kita ini 3A, 3B, 3C, 3D pangkat PNS kita, mereka tak paham. Kalau kita ini public figure di Jambi, mereka memang tak paham. Mereka tak mau tahu. Yang mereka tahu kita ini adalah anaknya. Kita ini adalah anaknya. Demi Allah, bisa jadi orang tua kita pada hari ini yang menanti kedatangan kita itu bukan karena uang kita,
Karena bukan mobil kita, tetapi apa yang mereka tanti. Yang mereka tanti itu adalah kita adalah anaknya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pagi hari ini jika ada orang tua kita di dekat kita, maka ambillah tangannya, duduklah bersama mereka. Yang jauh maka teleponlah, yang tidak sempat maka kalau bisa pulanglah. Yang sudah meninggal hari ini ziarahi kuburnya, lalu doakan di atas kuburnya, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, orang tua kita di dalam kubur hari ini, dia tidak mendapatkan, dia tidak ingin apa-apa, dia cuma pengen anaknya mendoakannya hari ini. Maka doalah, silakan ziarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan siksa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan siksa orang tua kita itu dengan kerinduan. Ada sebuah kisah seorang ibu yang sudah lama ditinggal oleh anaknya. Kemudian ibu ini tak sanggup menahan rasa kerinduan itu, dia menelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Nak, engkau sudah lama tak menjenguk ibu nak. Mengapa nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Apakah kau sibuk dengan anak istrimu? Mengapa kau tak sempat menengok ibu nak? Kemudian bulan berikutnya ibu ini kembali menelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Nak, ibu dengar engkau baru sudah beli mobil baru nak. Apa betul itu? Betul bu. Nak, ibu bangga nak, ibu senang karena engkau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Nak, di bulan berikutnya kemudian ibu ini kembali menelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Nak, ibu dengar engkau baru beli rumah baru. Apa betul itu nak? Betul bu. Nak, ibu senang engkau menjadi suami yang bertanggung jawab kepada anak istrimu. Minggu berikutnya ibu ini kembali menelpon anaknya. Nak, ibu tadi bertemu temanmu nak di pasar. Temanmu itu banyak bercerita tentangmu. Temanmu itu bercerita kalau engkau baru sudah membeli seekor anjing seharga 40 juta. Apa betul itu nak? Betul bu. Nak, dengarkan pesan ibu yang terakhir kalinya nak. Bapak ibu, apa pesan orang tua itu? Pesan ibunya adalah, nak, engkau sanggup membeli seekor anjing seharga 40 juta. Engkau sanggup membuatkan rumah anjing itu, kau taruh pula di depan rumahnya. Engkau sanggup merawatnya. Pagi sore engkau rawat anjing itu. Pagi sore engkau berikan makan. Pagi sore engkau berikan minum. Nah, dengarkan pesan ibu nak. Demi Allah nak, jika ibu ditakdirkan oleh Allah untuk lahir ke dunia ini sekali lagi, maka demi Allah nak, ibu tidak akan mau terlahir menjadi seorang manusia lagi. Akan tetapi nak, ibu mau terlahir menjadi seekor anjing. Supaya apa? Supaya bisa selalu berada di depan rumahmu dan selalu bisa melihat wajahmu setiap hari nak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kadang orang tua kita itu menanti kedatangan kita. Demi Allah, kadang mereka tak butuh uang kita, mereka tak butuh mobil kita. Yang mereka butuhkan itu adalah kita, anaknya. Hadirin, suatu ketika kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, manusia itu zalim, manusia itu bodoh. Mengapa kata Imam Asy-Syafi'i? Karena manusia itu banyak tidak tahu. Kalau sekali saja orang tuanya mengangkat tangan untuk anaknya, sekali saja kedua orang tua itu berdoa untuk anaknya, semalam saja, kata Imam Asy-Syafi'i, cukuplah sekali doa itu, semalam doa itu, sekejap doa itu untuk anaknya, maka cukup saja itu bagi Allah untuk memberkahi hidup kalian itu di duniamu dan di akhiratmu. Terkadang orang tua kita itu sudah sering mendoakan kita, tapi mengapa doa itu rasanya tak berkah, tak sampai kepada kita? Mengapa? Bisa jadi karena kita sudah terlalu sering menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kita. Bisa jadi karena itu kita ini sudah terlalu sombong dengan orang tua kita. Kita terlalu angkuh, kita menganggap kita ini bisa hidup tanpa kedua orang tua kita. Demi Allah ikhwatul iman, bisa jadi kesuksesan yang kita capai hari ini, bisa jadi kekayaan yang kita dapat hari ini, bisa jadi titel yang kita dapat hari ini, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena otak kita, akan tetapi bisa jadi itu karena doa orang tua kita dan keberkahan kedua orang tua kita. Maka kalau hari ini kita belum bisa membahagiakannya, setidaknya janganlah kita menyusahkan mereka. Kalau hari ini kita belum bisa membuat mereka tersenyum, setidaknya janganlah kita membuat mereka bersedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi Allah,
Tidak ada orang tua kandung yang lain. Bapak kandung kita itu cuma satu, ibu kandung kita itu cuma satu. Tidak akan ada istilah bapak kandung yang kedua. Tidak akan ada istilah ibu kandung yang kedua. Bapak kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita itu belum tentu datang yang kedua kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya kata Nabi, hari ini mari bersama kita meraih kemenangan, yaitu duduk bersama mereka. Kemudian yang jauh datangilah, kalau sudah meninggal maka ziarahilah dan doakan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketahuilah, suatu ketika Allah berfirman, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu melebihi setelah perintah taat dan berbuat baik kepada Allah. Ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, kita menikah dengan istri kita itu ada masanya. Kalau tidak 1, 2, 3 tahun, sampai 10, 20, 30, 40 tahun saja. Selebihnya kita akan dipisahkan. Kalau bukan kematian yang memisahkan kita, perceraian yang akan memisahkan kita. Hidup kita bersama suami, hidup kita bersama istri itu ada batasnya. Tetapi jika kita hidup dengan orang tua itu tidak ada batasnya, kita akan selalu bersama mereka untuk selamanya. Maka tidak ada akan istilah mantan ayah, tidak ada istilah mantan ibu. Maka yang ada itulah kita rawat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf Ibu, coba Ibu ingat, sebelum untuk menikah, kunci surga Ibu itu Allah letakkan di mana? Allah letakkan pada orang tua Ibu. Tetapi setelah menikah, kunci surga Ibu itu Allah letakkan di mana? Allah letakkan pada suami Ibu. Tetapi pertanyaan besarnya, setelah suami Ibu itu menikah, di mana Allah letakkan kunci surga suami Ibu itu? Allah letakkan pada orang tuanya. Maka hari ini istri itu zalim, istri itu durhaka. Mengapa? Karena dia melarang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hari ini begitu banyak istri yang durhaka, istri yang zalim, yang melarang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Terkadang Bapak ini, suami kita ini sebagai sering kecerobohan. Mengapa sering ceroboh? Terkadang istri kita itu ribut dengan emak kandung kita. Terkadang istri kita itu sering ribut dengan emak kandung kita. Siapa yang kita salahi? Siapa yang kita caci maki? Terkadang tak jarang seorang suami itu mencaci seorang ibunya. Itu emak kandungnya. Dia rela mencaci, membenci orang tua kandungnya demi membela istrinya. Na'udzubillah, la ilaha illallah. Ini ceroboh Bapak yang dimuliakan Allah. Makanya pada kesempatan ini, ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Marilah kita meraih kemenangan itu, yaitu dengan mendapatkan kata maaf dan doa, apalagi sampai ridho dari orang tua kita, karena itu mengantarkan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم